Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini rahasia tabir kehidupan. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Al-Mu'min 39. Ketika Nabi menyampaikan kepada kaumnya, sesungguhnya dunia ini kesenangan sementara dan akhirat kesenangan yang abadi. Maka jangan sampai kita terlena. Hobi-hobi, bakat-bakat, kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi kita kejar-kejar, yang senang permainan-permainan. Ada yang hobinya permainan sepak bola, catur, ataupun apa saja. Kemudian ada yang kebiasaan-kebiasaan untuk selalu rekreasi, naik gunung dan semuanya. Hendaknya kita sikapi yang terbaik. Jangan diperturutkan maksimal, tapi kita manage dengan baik supaya kita jangan terlena. Demikian juga kita jangan mudah tergoda yang kita lihat terhadap orang lain. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ayat 131. Jangan sampai mata kita ini terlena melihat orang-orang yang kita anggap senang, karena belum tentu cocok untuk kita, belum tentu baik untuk kita. Orang-orang yang kita lihat sukses dalam harta, ketika kita mungkin kalau menjadi seperti mereka, justru kita jauh dari Allah. Atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, mungkin kalau kita jadi mereka, justru kita akan banyak dosa-dosa karena keangkuhan dan sebagainya. Maka kita jangan mudah tergoda kepada orang lain. Demikian juga kita jangan terhanyut dengan kehidupan dunia, karena yang cenderung kita terlena, terhanyut, inilah yang menjadikan kita akhirnya lupa dalam hal-hal perintah Allah dan ibadah. Maka sifat-sifat yang harus kita atasi, yang pertama adalah sifat materialistik, cinta dunia terhadap harta benda dan kemewahan. Jangan figur-figur kita harus kaya, harus punya sesuatu yang mewah. Ini standarkan, kita sesuaikan. Kalau yang bisa, bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang pahit tapi terasa manis. Nah, itu makanan-makanan, misalnya kalau kita makan tempe, nikmatnya tidak kalah dengan makan daging. Itu justru itu yang hendaknya kita sikapi. Sikap hedonistik, mengejar kesenangan dunia. Kesenangan dunia sesungguhnya kalau kita pikirkan dengan pikiran, itu bisa dihayalkan saja. Misalnya orang mau pergi rekreasi jauh sekali, coba kita hayalkan sebentar. Maka tergambar, oh nanti di sana paling-paling begini, paling-paling begitu. Sehingga tidak harus diturutkan, harus hadir, harus tidak, menyesuaikan. Demikian juga ambisi material, karena menganggap bahwa kesuksesan itu ketika dilihat orang lain layak, pantas. Nah, ini kadang-kadang ketika orang melakukan satu kegiatan-kegiatan supaya pantas apa? Misalnya dalam keadaan yang terbatas, dia melakukan mantu atau melakukan kegiatan di hotel yang mewah. Untuk apa? Memaksakan keadaan, menyesuaikan. Jangan terlihat supaya, jangan mengejar supaya terlihat baik, terlihat layak. Tidak harus begitu, tapi menyesuaikan. Demikian juga sifat-sifat egois yang semua urusannya dipaksakan untuk bisa berhasil, tidak perlu. Tapi kita sesuaikan. Hubud dunya rasukuli khotiatin. Cinta dunia adalah pangkal daripada kesalahan. Maka bagaimana upaya kita supaya kita bisa membuka tabir kehidupan, meraih kemuliaan? Yang pertama, pandai-pandai kita bersyukur, pandai-pandai kita ikhlas, dan kita selalu tawakal. 3 hal ini selalu melekat. Merasakan nikmat Allah lebih besar dari kesulitan, sehingga apapun yang kita rasakan, kita merasa bahwa ini yang terbaik. Masih banyak orang yang lebih sulit.
Masih banyak orang yang lebih parah, yang lebih sengsara. Sehingga semuanya disikapi dengan positif, dengan menyenangkan. Kemudian meyakini bahwa takdir yang diterima adalah yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha nikmatallahi alaikum idh hamma qaumin ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 11. Ya orang-orang yang beriman, ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah. Nikmat sekecil apapun kita rasakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga nikmat-nikmat yang tidak terlihat adalah perlindungan Allah dari musibah, dari kesulitan, dari tangan-tangan jahil yang kita tidak tahu. Ada orang-orang yang ingin melakukan sesuatu, kita tidak tahu. Ada persoalan-persoalan yang kalau itu terjadi membuat kita merasa resah, tapi Allah lindungi. Nah, inilah nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Demikian juga kita mengejar apa yang bisa selagi kita bisa melaksanakan, laksanakan. Misalnya kita bisa membiasakan sholat malam, laksanakan sholat malam. Selagi bisa. Selagi kita bisa bersedekah, sedekah. Jangan memperhitungkan lain. Selagi bisa, apa saja yang selagi bisa, laksanakan dan tingkatkan. Selagi bisa, tingkatkan. Nah, yang belum bisa kita pelajari bagaimana supaya kita bisa seperti orang yang ahli zikir, ahli ibadah helanginya, ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah. Kita pelajari. Nah, ini yang perlu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahwa mengejar ampunan Allah seluas langit dan bumi. Bagaimana cara mengejarnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kita ada keinginan yang kuat untuk selalu menolong atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang ada dalam benak kita adalah jangan sampai merugikan orang lain, tapi justru kehadiran kita bermanfaat orang lain. Dalam keadaan apapun kita berpikir demikian. Wal kadhiminal ghaidh, dan hindari rasa kecewa, sakit hati, dengki, semua sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang negatif kita lepaskan. Justru wal 'afina 'anil nas, kita menjadi pemaaf kepada siapapun. Selagi kita bisa memaafkan, maafkan saja. Ringan kok. Ini tinggal permainan hati dan permainan pikiran. Sehingga kesalahan-kesalahan orang lain kita senyum-senyum saja, maafkan. Kalau perlu sebelum orang lain minta maaf, kita sudah memaafkan. Sebelum orang lain salah, kita sudah memaafkan. Sehingga kita fresh melihat sesuatu terasa indah dan lucu. Karena kita sudah menyikapinya. Kemudian yang kedua adalah selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita sadar perjalanan hidup kita ini banyak benturan, kita taubati. Kemudian kita perbaiki. Kemalasan-kemalasan kita, cobalah evaluasi 10 tahun terakhir atau 55 tahun terakhir. Bagaimana nilai-nilai ibadah kita? Oh, ternyata tidak maksimal. Kita maksimalkan mumpung masih ada. Jangan ditunda lagi. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kita mengikuti orang-orang yang terlena, asyik. Oh, mereka asyik ya. Karena mereka yang kita lihat kelihatan menyenangkan, padahal mereka lagi terlena melupakan Allah, keasikan dalam kemaksiatan, keasikan dalam meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka sesungguhnya bukan mereka yang melupakan Allah, tapi Allah yang melupakan dia. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ini tadi 3 ayat ini ada di dalam surat Al-Hasr ayat 18 sampai 20. Allah yang terakhir mengingatkan tidak akan sama orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang beruntung. Ini yang kita kejar. Dan yang terakhir, bagaimana kita memaksimalkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semuanya karena Allah dan untuk Allah. Thalasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 persoalan di mana ketika orang bisa melakukannya, maka dia akan menemukan manisnya iman. Bagaimana? Yang pertama adalah ayakunallahu wa rasulahu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Mendulukan perintah Allah
dan Rasulnya semata-mata karena kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga persoalan pribadi lepaskan. Ini mana yang terbaik? Oh, ini perintah Allah, dulukan. Demikian juga ayyuhibbil mar'u la yuhibbu illallah. Jika kalaupun kita melakukan sesuatu kebaikan kepada siapapun, itu semata-mata karena Allah. Ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakdafa finnar. Demikian juga kita selalu berhati-hati untuk melakukan hal-hal maksiat karena kita tidak ingin masuk neraka. Sehingga hati kita selalu ingat kepada Allah, dan kita semakin bertambah iman kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Ini yang kita kejar sehingga hati kita ini bisa selalu merasakan nikmatnya hadirat Allah. Demikian juga ketika kita melihat semua ciptaan Allah, kita akan semakin merasakan kebahagiaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.